Jumlah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau akut kidney injury terus melonjak. Kementerian Kesehatan mencatat kasus hingga Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 ada 206 kasus di 20 provinsi dan 99 orang dinyatakan meninggal dunia. Secara umum, kematian karena gangguan ginjal akut di Indonesia mencapai 48%. Kementerian Kesehatan hingga kini masih melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab pastinya lonjakan gagal ginjal akut terhadap anak-anak di Indonesia. Namun dugaan sementara penyebabnya berkaitan dengan komponen yang ada di dalam sirup yang dikonsumsi oleh anak-anak. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien, sementara ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut. Oleh karena itu, sebagai langkah kewaspadaan, pemerintah telah melarang peredaran dan konsumsi semua obat dalam bentuk sirup. Obat yang dilarang termasuk semua jenis obat dalam bentuk sirup atau cair, termasuk obat cair untuk dewasa dan tidak terbatas pada obat parasetamol sirup saja. Larangan ini berlaku sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI atau BPOM sendiri mengungkap temuan obat sirup yang diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Ditemukan 5 produk dengan EG di atas batas aman. Hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup sampai dengan 19 Oktober menunjukkan adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada 5 produk. Tulis BPOM dalam keterangan tertulis Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Lebih lanjut, BPOM menjelaskan sirup obat yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan, yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol yang bukan merupakan bahan yang berbahaya atau dilarang digunakan dalam pembuatan sirup obat. Sebagai catatan, perlu disampaikan bahwa proses penyelidikan masih terus dilakukan untuk melihat keterkaitan langsung antara kasus gagal ginjal akut dengan senyawa EG yang terkandung dalam obat. Menurut informasi yang saya kutip dari Detik Health, bahwa BPOM saat ini bersama Kementerian Kesehatan, pakar kefarmasian, pakar farmakologi klinik, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan pihak terkait lainnya masih terus menelusuri dan meneliti secara komprehensif berbagai kemungkinan faktor risiko penyebab terjadinya gagal ginjal akut atau acute kidney injury. Dan berikut ada 5 obat sirup yang telah terkontaminasi EG di atas ambang aman. Yang pertama adalah Thermorex sirup. Ini merupakan obat demam yang paling banyak digunakan oleh anak-anak di Indonesia. Bahkan anak saya pun juga sering menggunakan obat ini pada saat masih bayi. Thermorex ini merupakan produksi PT Konimek dengan nomor izin edar DBL 781 300 353 7A1. Yang kedua adalah Flurin DMP sirup. Ini merupakan obat batuk dan flu. Ini merupakan produksi PT Yarindo Pharmatama dengan nomor izin edar DTL 033 270 863 7A1.
Yang ketiga adalah Uni Baby Cough Syrup. Ini merupakan obat batuk dan flu. Merupakan produksi dari Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL 722630307A1. Yang keempat adalah Uni Baby Demam Sirup. Ini merupakan obat demam ya. Merupakan produksi dari Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL 87263012377A1. Yang kelima adalah Uni Baby Demam Drop. Ini juga merupakan obat demam. Produksi dari Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL 19263033336A1. Demikian tadi adalah 5 jenis obat sirup yang dirilis dari BPOM yang disinyalir telah tercemar oleh EG karena kandungan EG-nya sudah berada di atas ambang aman. Sebaiknya bunda-bunda hindari obat ini ya, jangan sampai diberikan kepada ananda-ananda semuanya. Akan tetapi Kementerian Kesehatan dan juga pihak terkait masih melakukan uji secara lebih mendalam agar diketahui penyebab pastinya tentang melonjaknya dari penyakit gagal ginjal akut di anak-anak di Indonesia. Semoga kita semuanya terhindar dari segala penyakit dan diberikan kesehatan semuanya. Semoga segera ditemukan penyebab pasti dari kegagalan ginjal akut pada anak-anak sehingga kita bisa lebih menjaga anak-anak kita. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Salam sehat dan semangat sehat. Terima kasih.